sampaikan, di sini Bapak Ibu, terutama sebagai operator barangkali ya, sudah ada yang mulai untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Ini nanti kalau tidak ada atau masih sedang diproses, nanti akan kami bantu, besok kami kirimkan ya. Tenang saja. Dulu kita kenal di K13 dengan silabus Bapak Ibu. Hari ini kurikulum Merdeka kita kenal dengan ATP. Ya Bapak Ibu ya, silabus dulu kita kenal dengan silabus. Bapak Ibu di bangku perkuliahan, di pembelajaran micro teaching sudah belajar tentang silabus ya, sudah pernah ya silabus ya. Bisa ya. Di silabus Bapak Ibu, dulu silabus kalau hari ini adalah ATP ya, ATP alur tujuan pembelajaran. Ya nanti kita tampilkan ya. ATP ini KI, dulu silabus dan tanggal ATP. Kemudian di K13 kemarin kita kenal dengan KI. KI itu betul sekali, hebat, luar biasa. Kompetensi inti. KI itu adalah kompetensi inti dan di kurikulum Merdeka di sana ada capaian pembelajaran. Nah ini bedanya ya. Dulu KI kompetensi inti dan di kurikulum Merdeka kita disajikan dengan CP. CP itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian di K13 kita kenal itu dengan nih KD ya, KD. KD itu maksudnya kompetensi dasar ya. Ya, betul. KD itu kompetensi dasar, sedangkan di kurikulum Merdeka itu di sana ada disajikan dengan TP. TP itu singkatan dari tujuan pembelajaran ya. Insya Allah nanti selesai kegiatan nanti malam saya kirimkan semua yang saya sampaikan atau yang belum saya sampaikan ya. Sampai nanti contoh OSP nanti saya kirimkan juga ya. Kemudian untuk RPP dulu di K13 kita kenal dengan RPP ya. Kemudian di kurikulum Merdeka di sini modul ajar RPP Plus ya. Ini ada modul ajar. Jadi di apalagi yang Bapak Ibu yang sudah PPG ya, PPG tahun 2023, 2024 dan 2024 itu sudah menggunakan modul ajar. Ya kan Bapak Ibu ya? Ada yang sudah PPG di sini yang sudah lulus? Ada ya? Atau yang sedang? Ada juga ya. Jadi dia tidak RPP lagi, tapi adalah modul ajar. Di sana lengkap selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya sampai ke LKPD-nya. Ya, biasanya juga biasanya. Kemudian dulu KKM ya, kriteria ketuntasan minimal di K13 kemarin. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini kita disajikan dengan KKTP ya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya. Sebenarnya kalau ditengok dari esensialnya sama juga dengan KKM itu Bapak Ibu ya. Tapi ini yang namanya jadi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Kemudian di perubahan istilah di K13 ada IPK, sekarang ada namanya IKTP. Bukan EKTP, beda ya. Kalau EKTP itu KTP kita ini kan. Sedangkan IKTP itu adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, ini kemudian selanjutnya ada penilaian. Kalau di K13 ada nama penilaian, sedangkan di kurikulum Merdeka namanya asesmen formatif dan sumatif. Baik. Ini Bapak Ibu, pembagian capaian pembelajaran per fase ya. Kalau di K13 kita masih menggunakan kelas 1, kelas 2 seperti itu ya, pembelajarannya seperti itu. Sedangkan untuk di kurikulum Merdeka ini mulai dari tingkat PAUD. PAUD itu namanya fase fondasi. Masih fase fondasi. Kemudian untuk kelas 1 sampai 2 ini namanya fase A. Jadi wajar kalau boleh-boleh saja kalau guru kelas 1 itu misalkan mau dia tahun depan ke kelas 2 gitu, mengikuti anaknya sampai ini kita singgung dalam selanjutnya ya. Kemudian lanjut ke fase B, kelas 3 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 di fase C. Sedangkan untuk tingkat atas ini untuk tingkat SMP atau SLTP itu namanya fase D. Makanya nanti Bapak Ibu jangan heran kalau di buku
kurikulum Merdeka itu di sana ada fase A, fase B, fase C. Jadi untuk kita tingkat sekolah dasar itu adalah sampai ke fase C, ya, sampai ke fase C kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP, dan fase F-nya itu adalah kelas 11, 12 SMA. Oke, itu ya. Kemudian untuk asumsi JP kita, ini asumsi per tahunnya yaitu adalah sama dengan 36 minggu dan 1 JP 30 sama dengan 35 menit. Jadi 1 jam pembelajaran itu ada 35 menit pembelajaran. Ini struktur kurikulum Merdeka kelas 1 untuk fase A. Ya, ini paling tidak pembagian, dan bisa nanti saya bagikan kepada Ibu di juknisnya di Permendikbud nomor 13 ya tahun 2025. Di sana sudah ditertibkan struktur kurikulum untuk kurikulum Merdeka pelajaran 2025-2026. Agama di sini ada 3 JP, kemudian pendidikan Pancasila ada 4 JP, bahasa Indonesia 6 JP, pendidikan 4 JP, geografi 3 JP, seni dan bahasa Inggris. Dan untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, untuk mapel seni ya, satuan pendidikan itu diberikan pilihan untuk memilih satu jenis dalam satu semester, ya kan? Misalkan kemampuan SDM kita, kemampuan sekolah kita, misalkan seni apa? Seni tari, seni tari ambil. Boleh kita pilih salah satunya. Kalau satu ke 4 seni, wow, luar biasa, ya. Nah, gitu. Kemudian untuk bahasa Inggris itu boleh diterapkan jika SDM bisa terpendidikan kita memadai. Misalnya, ya apalagi di istimewa semuanya ada, ya. Ini guru bilang Bahasa Inggris, speak English, teacher English. Thank you very much. Ya, luar biasa. Ya, jadi bahasa Inggris perlu Bapak Ibu. Ya, perlu sekali. Kami dulu pernah mengajar bahasa Inggris tahun 2003 itu masih di sana disisipkan muatan lokal. Tapi waktu tahun 2003 itu sudah mulai di tingkat dasar di Rokanhulu sudah mulai untuk diajarkan bahasa Inggris dulu dari kelas 4, 5 dan 6. Saya masih ingat gitu ya. Tahun pembelajaran 2003, 2004 ya. Itu sudah mulai di sekolah kita. Tapi kemarin masuknya kurikulum K13